Oke, kita mulai dari definisi persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial adalah salah satu topik yang dipelajari pada cabang matematika yang bernama kalkulus. Jadi kalkulus ini apa sih bedanya dengan matematika yang umumnya? Jadi kalkulus ini adalah salah satu cabang dari matematika yang secara khusus mempelajari perubahan. Oleh karena itu, kalau misalnya memperhatikan yang dipelajari di kalkulus, terutama adalah integral dan turunan. Jadi misalnya sering kita lihat ada dt, perubahan waktu, ada dx, perubahan jarak. Jadi memang fokus dari kalkulus adalah mempelajari perubahan pada suatu fenomena. Apakah fenomena misalnya perubahan, contohnya misalnya aplikasinya kita menggunakan matematika untuk memodelkan laju perubahan populasi, atau misalnya kita mau memodelkan perubahan peluruhan bahan radioaktif, misalnya kecepatannya seperti apa. Itu bisa menggunakan aplikasi dari kalkulus yang mempelajari tentang perubahan. Kemudian salah satu penerapan, salah satu bagian dari kalkulus adalah dengan menggunakan persamaan yang mengandung fungsi seperti ini. Jadi fungsi y sama dengan fx dan turunannya, yang disebut juga sebagai persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang sekaligus mengandung fx dan turunan dari fx. Kemudian dengan kita memecahkan persamaan dari persamaan diferensial ini, yang bisa kita dapatkan adalah suatu informasi, suatu data tentang bagaimana kuantitas sesuatu berubah, kuantitas suatu kondisi berubah, lalu kemudian bagaimana berubahnya. Jadi selain kuantitasnya jadi berapa, kemudian bagaimana perubahannya, apakah cepat, apakah lambat, ataukah misalnya faktor apa saja yang berpengaruh, kemudian mengapa perubahan terjadi. Misalnya ada suatu pemicu, itu bisa diketahui, oh ternyata ada satu variabel yang berubah. Maka dengan menggunakan persamaan diferensial ini, kita bisa memperkirakan kenapa sebuah perubahan pada suatu fenomena terjadi dengan menggunakan persamaan diferensial dari kalkulus ini. Kemudian ini misalnya adalah contoh dari persamaan diferensial. Jadi lambangnya sama seperti turunan yang sudah dipelajari. Jadi kita punya sebuah persamaan diferensial y aksen sama dengan 3x kuadrat. Ini contoh sederhana dari persamaan diferensial. Kemudian dari persamaan ini bisa kita tentukan ada suatu variabel yang namanya variabel bebas, yaitu x. Variabel bebas artinya tidak terikat, tidak ditentukan oleh hal lain. Jadi dia yang menentukan suatu kondisi. Dalam hal ini adalah y. Jadi y adalah variabel yang terikat. Disebut terikat karena nilainya, karena besarannya ditentukan oleh berapa besarnya nilai x. Kemudian bagaimana caranya menyelesaikan persamaan seperti ini? Jadi yang ingin dicari dari persamaan diferensial adalah bentuk persamaan aslinya. Di sini misalnya kita punya data untuk persamaan y aksen, maka yang ingin dicari adalah berapa nilai y-nya. Kalau kita punya persamaan misalnya y double aksen, itu juga sama. Jadi yang dicari adalah nilai y-nya. Atau misalnya kita punya persamaan f aksen x, maka yang solusinya adalah fx-nya. Solusinya adalah mengintegralkan persamaan diferensialnya. Jadi kalau y aksen sama dengan 3x kuadrat, maka y sama dengan x pangkat 3 plus c. Jadi tambahkan konstanta karena ini kita ingat kembali menggunakan integral tak tentu karena tidak ada batas yang ditentukan. Ada beberapa jenis persamaan diferensial ditentukan dari beberapa karakternya. Yang pertama adalah persamaan diferensial dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu persamaan diferensial biasa apabila variabel bebasnya hanya ada satu, seperti tadi yang sudah kita lihat, misalnya y aksen sama dengan 3x. Di situ variabel bebasnya hanya ada x saja, maka itu dikatakan sebagai persamaan diferensial biasa. Kemudian kelompok yang kedua adalah yang namanya persamaan diferensial parsial. Ini apabila suatu persamaan punya lebih dari satu variabel bebas. Jadi kalau variabel bebasnya mulai dari 2 hingga lebih dari 2 ke atas, itu dikatakan sebagai persamaan diferensial parsial. Untuk yang di kalkulus 1 ini yang akan kita pelajari hanya persamaan diferensial biasa. Untuk yang persamaan diferensial parsial akan dipelajari lebih lanjut di kalkulus 2.
Kemudian persamaan diferensial biasa juga terbagi lagi menjadi beberapa kelas, yaitu ada yang namanya eksak dan non-eksak, kemudian ada linear dan non-linear, kemudian ada homogen dan non-homogen, kemudian ada ordenya. Ordenya ada 1, 2, dan tinggi. Kemudian kategori pertama, eksak dan non-eksak, ini ada sifat khusus yang dikatakan eksak apabila dia memenuhi persamaan tertentu, memenuhi persyaratan tertentu. Nanti akan kita bahas setelah melihat jenis-jenis persamaannya. Ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Kemudian yang kedua adalah linear dan non-linear. Syarat dari linearitas sebuah persamaan diferensial. Jadi suatu persamaan diferensial dikatakan sebagai linear apabila pertama dia tidak ada perkalian dengan turunannya. Jadi tidak ada misalnya persamaan y aksen ditambah 2x sama dengan 0. Di situ ada perkalian antara y dengan y aksen. Kalau misalnya ada perkalian seperti itu, maka masuknya kategorinya non-linear. Jadi yang pertama tidak ada perkalian dengan turunannya. Yang kedua adalah tidak mengandung trigonometri. Jadi syaratnya adalah itu untuk dikatakan sebagai linear. Kalau misalnya ada trigonometri atau ada perkalian dengan turunannya, maka masuknya ke kategori yang non-linear. Kemudian kategori selanjutnya adalah homogen dan non-homogen. Suatu persamaan diferensial dikatakan sebagai homogen apabila fx-nya sama dengan 0. Kemudian dikategorikan sebagai non-homogen jika fx-nya tidak sama dengan 0. Selanjutnya, orde dari suatu persamaan diferensial itu ditentukan dari tingkat turunan yang tertinggi. Contohnya kalau persamaan diferensialnya adalah y aksen, maka itu ordenya 1. Kalau persamaan diferensialnya y double aksen, maka ordenya 2. Kemudian kalau persamaan diferensialnya y triple aksen, maka masuknya kategori orde yang tinggi. Oke, kita lihat beberapa contoh dari persamaan diferensial. Sini misalnya, jadi kita menentukan masuk kategori yang mana persamaan diferensial yang ini. Yang pertama kita lihat ada persamaan xy aksen ditambah e pangkat x sama dengan y. Ini masuknya persamaan diferensial biasa atau parsial. Kategori yang pertama adalah ini masuk ke PDB atau persamaan diferensial biasa. Karena persamaan ini hanya punya satu variabel bebas yaitu x. Kemudian ordenya adalah orde 1. Karena turunan yang tertingginya hanya x, y aksen, hanya y aksen saja. Aksennya 1 kali turunan. Kemudian pangkatnya pangkat 1, dilihat dari pangkat tertinggi pada persamaan ini. Kemudian linear atau non-linear, di sini kita lihat tidak ada trigonometri, juga tidak ada perkalian dengan turunannya. Maka masuknya adalah kategori linear. Selanjutnya yang kedua, kita lihat persamaannya y double aksen ditambah y kuadrat ditambah 4xy sama dengan sin x. Ini masuk kategori persamaan diferensial biasa, karena pada persamaan ini variabel bebasnya masih hanya satu saja, yaitu hanya x. Kemudian ordenya orde 2, dilihat dari mana? Dari yang ini, y double aksen. Jadi bukan dari y kuadrat ini, tapi dari turunan tertinggi. Jadi ordenya 2, kalau pangkat baru dilihat dari yang ini, pangkatnya juga pangkat 2. Kemudian persamaan ini masuknya ke persamaan diferensial tak linear, karena pertama ada perkalian dengan turunannya, y dikalikan dengan turunannya, y double aksen, kemudian juga ada trigonometri. Maka untuk persamaan ini masuknya ke kategori tak linear. Selanjutnya yang ini, jadi ini berbeda penulisan saja ya. Ini kalau kita lihat ada D double aksen U dibagi dengan DX double aksen, kemudian ditambah D double aksen U per DY double aksen sama dengan X kuadrat. Ini masuknya ke persamaan diferensial yang parsial, karena bisa kita lihat di sini untuk satu variabel terikat Y ada dua variabel bebas, yaitu U dan X. Kemudian ordenya orde 2. Dilihatnya dari sini, jadi dari angka ini. Angka ini menunjukkan berapa kali penurunannya.
Kemudian pangkatnya pangkat 2, lihatnya dari yang sini, X kuadrat. Kemudian kategorinya di sini linier karena tidak ada perkalian dengan turunannya, juga tidak ada trigonometri. Kemudian masuknya ke kategori juga non homogen karena fx-nya tidak sama dengan 0. Terakhir, misalnya kita punya persamaan yang ini, 1 min x kuadrat dikali y double aksen dikurangi 2x y aksen ditambah 6y sama dengan 0. Yang ini masuknya kategori persamaan diferensial bebas karena persamaan diferensial biasa karena variabel bebasnya hanya 1, kemudian ordenya adalah orde 2, jadi yang ini adalah orde 2 karena turunan tertingginya 2 kali penurunan. Kemudian masuk kategori linier karena tidak ada perkalian dengan turunannya. Kemudian yang terakhir adalah masuknya kategori homogen karena fx-nya sama dengan 0. Selanjutnya ada 2 jenis solusi untuk persamaan diferensial biasa. Jadi mulai dari pembahasan ini yang akan kita bahas adalah tentang persamaan diferensial biasa saja. Ada solusi umum dan solusi khusus. Jadi sama seperti kalau pada integral, ini adalah integral yang tak tentu, kemudian yang solusi khusus ini adalah untuk yang tentu. Jadi solusi umum ini masih mengandung variabel C, variabel konstanta yang nilainya tidak diketahui. Kemudian solusi khusus itu sudah berupa angka yang persamaan yang tidak ada C-nya lagi, bukan angka. Jadi persamaan tapi tidak mengandung C lagi karena ada kondisi awal yang ditentukan pada soalnya. Oke, selanjutnya adalah cara mencari solusi untuk persamaan diferensial. Apa sih sebetulnya yang kita cari kalau kita mau menyelesaikan sebuah persamaan diferensial? Seperti ini misalnya kita punya persamaan dy per dx sama dengan y. Maka yang ingin kita lakukan adalah kalau y aksennya sama dengan y, maka persamaan aslinya sama dengan berapa sih? Atau misalnya kita lihat contoh yang sebelumnya, yang di atas tadi, yang ini misalnya. Jadi ada suatu persamaan diferensial, diketahui bahwa suatu persamaan diferensial y aksen itu sama dengan 3x kuadrat. Kalau y aksennya sama dengan 3x kuadrat, maka persamaan aslinya, persamaan yang tidak diferensialnya ini sama dengan berapa sih? Y-nya sama dengan berapa sih? Jadi itu yang kita cari. Kita ingin menghilangkan nilai dy per dx-nya. Ingin menghilangkan nilai diferensialnya dan mengetahui bagaimana persamaan aslinya. Jadi kalau y aksennya 3x kuadrat, y-nya ini berapa sih? Jawabannya adalah sama dengan x pangkat 3 plus c. Oke, kita kembali ke contoh yang tadi, yang ini. Jadi kalau y aksennya, kalau dy per dx-nya sama dengan y, maka kita berusaha menghilangkan nilai dari dy dan dx ini. Caranya adalah seperti ini. Kita bahas lebih lanjut nanti caranya, tapi kita lihat dulu sekilas saja. Di sini ada dipisahkan antara y dengan y semua, kemudian dx ke sebelah, yang dy satu ruas, yang dx satu ruas, kemudian kedua ruas diintegralkan untuk menghilangkan nilai d-nya ini, maka didapatkan nilai ln y. Jadi d-nya sudah hilang, di ruas yang sebelah kanan juga d-nya sudah hilang, hasil integral dari dx sama dengan x. Maka kemudian jawaban yang kita dapatkan persamaan seperti ini. Jadi kalau diketahui y aksennya seperti ini, dy per dx seperti ini, yang kita cari adalah persamaan yang ininya. Y sama dengan, kalau di sini jawabannya adalah c dikalikan dengan e pangkat x. Di sini kategorinya masih berupa kategori solusi umum karena masih ada nilai konstanta c. Sekarang misalnya di soalnya diberikan suatu namanya kondisi awal. Jadi kondisi awalnya y untuk 0 ini sama dengan 1. Yang artinya kalau x-nya sama dengan 0, ini x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 1. Dari kondisi awal ini kita bisa mencari solusi khususnya. Jadi tadi kita sudah mendapatkan solusi umum y sama dengan c dikalikan e pangkat x. Tadi kalau y-nya 1, y-nya diganti dengan 1, maka kalau x-nya 0, y-nya 1. Jadi x-nya diganti dengan 0, y-nya diganti dengan 1.
Dengan demikian kita bisa mendapatkan nilai dari C-nya. C-nya ternyata sama dengan 1. Maka kita gantikan nilai C yang didapatkan pada pada solusi umum ini dengan nilai yang sudah kita dapatkan. Jadi Y sama dengan 1 dikali E pangkat X sama dengan Y sama dengan E pangkat X. Ini yang dinamakan sebagai solusi khususnya. Kemudian ada 4 metode yang akan kita pelajari untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial. Ini khususnya untuk persamaan diferensial orde 1. Yang pertama adalah pemisahan variabel. Ini adalah metode yang paling sederhana, yaitu masing-masing variabel dipisahkan ruasnya. Kemudian metode yang kedua adalah pemisahan variabel yang dimodifikasi. Apabila metode sederhana tidak bisa diterapkan, maka ada modifikasi berupa substitusi yang dilanjutkan dengan pemisahan variabel. Metode yang ketiga adalah persamaan diferensial biasa eksak. Yang keempat adalah metode faktor integrasi. Ini berlaku untuk persamaan diferensial yang non-homogen. Non-homogen itu yang seperti apa? Silakan dilihat lagi tadi penjelasan yang sebelumnya. Oke, kita lihat metode yang pertama, penyelesaian dengan pemisahan variabel. Misalnya ada suatu fungsi f dan g. Ini merupakan fungsinya seperti ini. dy per dx sama dengan fx dikalikan gy. Maka solusinya adalah memisahkan variabelnya. Jadi yang y dikumpulkan dengan y, yang x dikumpulkan dengan x. Di sini misalnya kalau kita pindah ruaskan, G-nya dipindah ke ruas kiri, X-nya dipindah ke ruas kanan, kita dapatkan integral dari 1 per GY dy. Bisa dilihat yang di sini adanya adalah semuanya variabel Y. Kemudian yang dx kita pindahkan ke ruas kanan. Fx dikalikan dengan dx. Kemudian tadi kenapa ada integralnya? Karena untuk menghilangkan nilai dari D-nya ini. Jadi nanti setelah diintegralkan, masing-masing nilai D-nya akan hilang. Kemudian karena di soalnya tidak ada kondisi awal, maka ini adalah masuk kategori solusi umum. Maka ditambahkan dengan C. Berikut contoh soal untuk metode pemisahan variabel. Misalnya kita lihat di sini contoh yang pertama. Kita punya contoh soal dy per dx sama dengan xy. Maka penyelesaiannya dengan metode yang pertama ini adalah kita mengumpulkan variabel yang sama di satu ruas. Misalnya di sini kita mau memindahkan variabel y ke ruas kiri semuanya dan variabel x di ruas kanan semuanya. Maka akan kita dapatkan persamaan seperti berikut. dy per y sama dengan x kali dx. Kalau semua variabel sudah pada satu ruas yang sama, maka langkah selanjutnya adalah melakukan integral terhadap kedua sisinya. Jadi kita dapatkan integral dy per y sama dengan integral x kali dx. Integral dari 1 per y dy sama dengan ln y. Kalau lupa bisa dilihat catatannya di bagian integral tak tentu. Kemudian integral dari x dx adalah sama dengan setengah x kuadrat plus c. Jangan lupa ditambahkan c-nya karena ini merupakan integral tak tentu. Kemudian kita ingin menghilangkan nilai ln ini, maka caranya adalah dengan memangkatkan kedua ruas dengan bilangan eksponensial. Caranya adalah kita di ruas kiri ini memangkatkan e pangkat ln y sama dengan yang di ruas kanan e pangkat setengah x kuadrat plus c. E pangkat ln y saling menghilangkan e dengan ln-nya, maka kita dapatkan y sama dengan yang ruas kanan ini sama dengan e pangkat setengah x kuadrat dikalikan dengan e pangkat c. Kemudian e pangkat c, e adalah sebuah bilangan konstanta, dipangkatkan dengan konstanta, maka hasilnya adalah konstanta juga. Maka hasil akhirnya adalah y sama dengan e pangkat setengah x kuadrat dikalikan dengan c. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua untuk metode pemisahan variabel. Kita punya persamaan yang relatif lebih kompleks, yaitu persamaan diferensial y aksen sama dengan x kali e pangkat x plus y.
Kemudian yang harus kita lakukan adalah memisahkan variabel yang sama pada satu sisi. Jadi di sini misalnya y aksen saya ubah penulisannya menjadi dy per dx sama dengan x kali e. Yang ini saya ubah penulisannya menjadi e pangkat x kali e pangkat y. Selanjutnya semua yang mengandung variabel y kita pindahkan ke ruas kiri, kemudian semua yang mengandung variabel x kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi bisa kita tuliskan seperti berikut. 1 per e pangkat y kali dy sama dengan x kali e pangkat x dx. Yang ini bisa juga dituliskan sebagai e pangkat min y dy sama dengan x kali e pangkat x dx. Sekarang kalau semua variabelnya sudah terpisah pada satu ruas, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah mengintegralkan kedua sisinya. Jadi kita integralkan yang sebelah sini, yang di sini juga kita integralkan, lalu kita selesaikan masing-masing ruasnya. Untuk menyelesaikan yang ruas kiri ini, kita gunakan suatu persamaan dasar dari integral tak tentu, yaitu integral dari e pangkat kx dx. K di sini adalah sebuah konstanta, adalah sama dengan 1 per k kali e pangkat kx. Jadi ininya tidak berubah, hanya dikalikan dengan 1 per k. Maka kalau dilihat pada persamaan yang ini, nilai k atau konstantanya adalah sama dengan min 1. Maka hasil dari integral e pangkat min y dy sama dengan 1 dibagi dengan nilai k-nya, min 1, dikalikan dengan bentuk aslinya, e pangkat min y. Sama dengan yang ini belum berubah, integral x kali e pangkat x dx. Kemudian ini berarti sama dengan min e pangkat min y, sama dengan integral x kali e pangkat x dx. Sekarang yang bagian kanan, ruas kanan ini tidak bisa kita selesaikan langsung, tidak bisa dengan integral yang biasa, maka cara penyelesaiannya adalah dengan integral parsial. Kita coba kerjakan. Jadi integral integral x kali e pangkat x dx. Ini kalau kita gunakan integral parsial, maka kita nyatakan ini dalam bentuk integral u dv. Misalkan u-nya itu adalah sama dengan x, kemudian dv-nya sama dengan e pangkat x dx. Selanjutnya kalau u-nya sama dengan x, maka du-nya sama dengan dx. Nah, kemudian kalau dv sama dengan e pangkat x dx, maka v-nya sama dengan e pangkat x. Kemudian kita ingat lagi pada integral parsial, integral dari u dv ini sama dengan u kali v dikurangi integral v du. Maka integral dari x kali e pangkat x dx ini sama dengan u-nya sama dengan x, kemudian v-nya sama dengan e pangkat x dikurangi integral v-nya e pangkat x, du-nya sama dengan dx. Ini sama dengan x kali e pangkat x dikurangi integral dari e pangkat x dx sama dengan bilangan itu sendiri, e pangkat x. Oke, sudah kita dapatkan, kita lanjutkan lagi menyelesaikan yang di sini. Jadi integral dari x pangkat kali e pangkat x dx sama dengan seperti ini. Jadi kita masukkan ke sini. Min e pangkat min y sama dengan x kali e pangkat x min e pangkat x, jangan lupa plus c, karena merupakan integral tak tentu. Kemudian kita berusaha mendapatkan nilai y sama dengan, kita hilangkan satu persatu, kita ubah satu persatu tahapannya. Di sini misalnya kita ubah dulu nilai negatifnya. Jadi e pangkat min y sama dengan min x kali e pangkat x plus e pangkat x min c. Selanjutnya untuk menghilangkan nilai bilangan eksponensial ini, kita lenkan kedua sisinya. Jadi len e pangkat min y ini sama dengan len min x kali e pangkat x
plus E pangkat X min C. Dari sini kita dapatkan ln dan bilangan eksponensial saling menghilangkan, jadi min Y sama dengan ln min X kali E pangkat X plus E pangkat X min C. Satu lagi kita hilangkan nilai negatif dari sini, maka Y-nya sama dengan min ln min X kali E pangkat X plus E pangkat X min C. Jadi jawabannya seperti ini. Selanjutnya metode yang kedua untuk penyelesaian persamaan diferensial adalah metode pemisahan variabel yang dimodifikasi. Jadi metode yang kedua ini dipakai apabila persamaannya terlalu kompleks atau tidak bisa diselesaikan langsung dengan pemisahan variabel yang biasa. Caranya adalah misalnya ada suatu fungsi seperti ini, kita melakukan substitusi terhadap Y per X. Jadi contohnya misalnya kita punya persamaan yang seperti ini. dy per dx sama dengan y min 4x dikurangi dibagi dengan x min y. Jadi kalau persamaannya ada pembagian yang seperti ini sulit dan tidak bisa diselesaikan dengan pemisahan variabel yang biasa, maka kita munculkan suatu variabel baru yaitu y per x. Misalnya kita mengalihkan di kedua sisi ini dengan faktor 1 per x dibagi dengan 1 per x. Ini secara matematis tidak ada masalah karena sama saja dengan dikalikan dengan 1. Kemudian dari pengalian ini kita mendapatkan persamaan seperti ini. Jadi dy per dx sama dengan y per x dikurangi dengan ini 4x dibagi dengan x sama dengan 4. Dibagi dengan yang ini x per x sama dengan 1 dikurangi y per x. Kemudian setelah muncul variabel y per x ini, kita misalkan bahwa y per x ini sama dengan u. Jadi kalau u sama dengan y per x, maka y sama dengan u dikalikan x. Ini pemindahan ruas saja. Sehingga kalau misalnya persamaan yang ini kita turunkan, kita ingat lagi persamaan cara menurunkan untuk rumus perkalian, ini dy atau turunan dari y sama dengan u dx ditambah dengan x du. Ini sifat pada turunan ya, sudah dipelajari sebelum UTS. Kemudian selanjutnya kalau misalnya semua ruas di sini, ruas kiri maupun ruas kanan kita bagi dengan dx. Jadi semua ini kita kalikan dengan 1 per dx, maka yang kita dapatkan adalah dy per dx sama dengan u kali dx per dx sama dengan 1 sama dengan u ditambah x kali du per dx. Atau dengan cara penulisan yang lainnya bisa juga kita tuliskan sebagai y aksen sama dengan u ditambah x kali u aksen. Kemudian sudah mendapatkan persamaan ini. Kemudian di sini kita punya persamaan aslinya tadi dy per dx sama dengan ini sama ya dengan yang ini. Jadi y min 4x per x min y. Kemudian tadi sudah kita dapatkan bahwa dy per dx ini sama dengan yang ini. Jadi dy per dx sama dengan u ditambahkan x dikali du per dx. Maka kita ganti dy per dx yang di sini dengan yang sudah kita dapatkan di bawah ini. Kemudian itu untuk ruas kiri, untuk ruas kanannya tadi sudah kita misalkan seperti ini. Jadi kita munculkan variabel y per x, kemudian y per x ini diganti dengan u, maka persamaan yang ini bisa kita ganti berdasarkan yang baris kedua ini ya. Jadi sama dengan u min 4 per 1 min u. Jadi ini diganti u min 4 per 1 min u. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah memisahkan variabelnya. Jadi sudah mengganti dy per dx, ruas kiri diganti dengan seperti ini, ruas kanan diganti dengan seperti ini. Yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan memisahkan variabelnya.
Di sini ada dua variabel, yaitu variabel U dan X, maka di sini kita bertahap memisahkan. Misalnya yang U kita pindahkan semuanya ke ruas kanan. Jadi didapatkan seperti ini dari sini pindah ke ruas kanan. Kemudian ini kita samakan penyebutnya, didapatkan X kali DU per DX sama dengan seperti ini, min 4 plus U kuadrat dibagi dengan 1 min U. Maka selanjutnya sudah kita bisa pisahkan variabelnya. Di sini variabel U semuanya dikumpulkan di ruas kiri. Kemudian yang variabel X kita pisahkan semuanya di ruas kanan. Selanjutnya kalau sudah terpisahkan, di sini sudah U semua, di sini sudah X semua, tinggal kita lakukan pengintegralan untuk menghilangkan nilai D-nya. Jadi ruas kanan diintegralkan, ruas kiri juga diintegralkan. Jadi secara umum tahapannya untuk metode pemisahan variabel termodifikasi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, ganti fx, y dengan f1, u. Artinya semua variabel x pada persamaan awal diganti dengan angka 1, kemudian y diganti dengan u. Di sini misalnya ada y-nya diganti u. Atau di sini y min 4x. Jadi y-nya diganti dengan u, x-nya diganti dengan 1. Ini jadi u min 4, sama seperti ini. Di sini ada x min y, x diganti dengan 1, y diganti dengan u, maka didapatkan 1 min u. Selanjutnya tahap yang kedua adalah dy per dx atau y aksen, tergantung mana yang ada pada soalnya, diganti dengan u ditambah x kali du per dx. Jadi ini yang kita lakukan pada ruas sebelah kirinya, yang di sini tadi dy per dx-nya kita ganti dengan u plus x kali du per dx. Kalau sudah seperti ini, tahap selanjutnya adalah memisahkan variabelnya. Sekarang kita lihat contoh soal untuk jenis solusi metode pemisahan variabel yang termodifikasi. Jadi misalnya kita punya contoh soal yang seperti ini, persamaan diferensialnya seperti ini, x y aksen sama dengan y dikali y per x. Nilai x di sini kita pindahkan dulu ke ruas kanan agar di ruas kiri ini hanya ada y aksen saja. Jadi kita dapatkan persamaan y aksen sama dengan y per x yang dari sini pindah kali ln y per x. Oke, selanjutnya untuk metode pemisahan variabel termodifikasi, seperti sudah dijelaskan pada slide, langkah pertama adalah yang y aksen ini kita ubah menjadi u plus x kali du per dx. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah variabel y diganti dengan u, kemudian variabel x diganti dengan 1. Jadi seperti pada langkah yang tertulisnya, fx, y ini diubah menjadi f1, u. Jadi di sini y-nya sama dengan u dibagi dengan 1 kali ln u per 1. Maka ini sama dengan u ln u. Sekarang kita pindahkan yang variabel u ke ruas kiri dan yang variabel x kita kumpulkan di ruas kanan. Maka kita dapatkan kalau per tahap ini menjadi x kali du per dx. Ini u yang dari sini kita pindahkan dulu ke ruas kanan sama dengan dikurangi u. Kemudian di sini kita dapatkan bahwa yang 1 per u ln u min u du ini sama dengan yang ini kita pindahkan ke ruas kiri 1 per x dx. Maka kalau sudah berkumpul seperti ini, kita integralkan kedua sisinya. Integral di sini sebelah kiri, integral juga sebelah kanan. Maka selanjutnya kita selesaikan masing-masing ruasnya. Untuk menyelesaikan yang ruas kiri ini tidak bisa diselesaikan secara langsung, maka kita gunakan integral substitusi.
Jadi, kapan menggunakan integral substitusi, kapan menggunakan integral parsial, itu adalah sebetulnya kalau misalnya banyak latihan akan bisa melihat contoh soal mana yang bisa diselesaikan dengan masing-masing metode. Tapi kalau misalnya masih belum bisa, maka dicoba satu per satu. Di sini kita gunakan integral substitusi untuk menyelesaikan soal yang ruas kiri ini. Jadi integral dari 1 per U, bisa juga saya tuliskan seperti ini ya, ln U min 1 du sama dengan, maka untuk menyelesaikan ini kita misalkan kita substitusi salah satu bagian dari persamaan ini dengan satu variabel baru, misalnya namanya V. Jadi misalkan V adalah bagian dari persamaan ini, misalkan V saya misalkan sebagai ln U min 1. Maka kalau V-nya sama dengan ln U min 1, dV ini adalah sama dengan turunan dari ln U sama dengan 1 per U kali du. Selanjutnya, saya ubah penulisan persamaan asli ini ke dalam bentuk V, maka saya dapatkan integral dari 1 per V dikalikan dengan ini yang tersisa, jadi 1 per V-nya adalah sama dengan ini, maka sisanya adalah 1 per U du. 1 per U du ini sama dengan dV, maka sama dengan integral dari 1 per V dV. Integral dari 1 per V dV adalah ln V. Selanjutnya kita kembalikan ke bentuk asli bahwa V adalah sama dengan ln U min 1, maka ini sama dengan ln dari ln U min 1. Oke, sudah kita dapatkan penyelesaian untuk yang ruas sebelah kiri. Kita lanjutkan, kita pindahkan hasil ini ke soal aslinya. Jadi integral dari 1 per U ln U dikurangi U ini adalah sama dengan ln U min 1 sama dengan hasil dari integral 1 per X dx ini sama dengan ln X plus C. Kemudian sudah kita kembalikan U-nya ke bentuk asli. Maka ini sama dengan ln kali ln Y per X min 1 sama dengan ln X plus C. Ini kalau memungkinkan silakan kalau mau mencari Y sama dengannya, tapi kalau misalnya sulit sampai sini juga sudah cukup karena nilai dy per dx-nya sudah hilang. Jadi sudah bukan merupakan persamaan diferensial lagi. Ini bisa dikatakan sebagai solusinya.